Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Episode ini membahas bangkitnya faksi anti Belanda di Yogyakarta. Kalangan elit Keraton Yogyakarta yang menghayati betul budaya semangat tempur Keraton Mangkubumi tidak perlu diingatkan lagi untuk sadar bahwa maklumat Orde Baru Daendels yang dampaknya mengerikan itu betul-betul mengancam eksistensi mereka. Bila tanggapan putra mahkota, sebagaimana terbukti di dalam parade militer Rojowinangun, telah menetapkan garisnya untuk pro Belanda, yang lain-lain memutuskan untuk mengambil jalan berbeda. Sultan kedua menjadi kunci di sini. Di awal Agustus tahun 1808, di masa puncak krisis dengan Daendels, ia diam-diam menunjuk kembali panglima perangnya yang terkenal, Raden Tumenggung Sumodiningrat, untuk menduduki jabatan Patih Jero, sebuah posisi kunci yang mengatur akses kepada raja. Sebagai orang yang berdarah ningrat tinggi, ibunya keturunan Sultan pertama dan ayahnya turunan dari garis Bupati Mataram lama. Sumodiningrat menikahi salah satu putri Sultan kedua dari istri resminya yang berdarah Madura, Ratu Kedaton. Perkawinan ini membuat Sumodiningrat berstatus saudara ipar bagi dua pejabat kunci istana lainnya, Raden Ronggo dan Patih Yogyakarta, Raden Adipati Danurejo II, yang seperti dirinya nanti tewas ketika krisis dengan pemerintahan Eropa makin memuncak 4 tahun kemudian. Karena perkawinannya dengan putri Sultan tidak membuahkan keturunan, ia lalu mengangkat adik Pangeran Diponegoro sebagai anak, yakni Pangeran Adinegoro. Pasca tahun 1825, Surya Ngologo lahir tahun 1786. Dan melalui adik kandungnya inilah Diponegoro akan mewarisi tanah di sekitar Gua Selarong pada Juli tahun 1812 yang akan menjadi markas besarnya yang kesohor itu. Sekalipun terkenal sebagai pemabuk berat, suka main judi dan adu ayam jago bersama penduduk Jawa biasa, Sumodiningrat dalam kata-kata Van Ijseldijk masih menjadi pilar terkuat pemerintahan Sultan. Penampilannya sehari-hari mencerminkan semangat tempur dan sifat agresifnya. Babat bedah ing Ngayogyakarta atau babat jatuhnya Yogyakarta menyebut wajahnya yang berkumis dan berjambang. Sedangkan babat Keraton Yogyakarta menjulukinya begini: sepak terjangnya seperti singa barong yang menakutkan kalau dilihat. Kembalinya sikap anti orang asing yang tanpa tedeng aling-aling di Dewan Pemerintahan lingkaran dalam Sultan ini langsung terlihat dalam sikap lebih keras terhadap tata aturan seremonial baru yang diberlakukan Daendels.
Tepat pada hari penunjukannya, Engelhard langsung melaporkan bahwa Sultan membuat pertemuan dengan para pejabat senior atau Nayaka, di mana Sumodiningrat menyarankan penolakan, mengingatkan tata upacara seremonial baru itu hanya akan merendahkan martabat Keraton Yogyakarta. Perkara ini masih belum menemui kata putus, demikian Engelhard, dan timbul banyak sekali ketegangan di keraton. Memang Dewan Inti ini terpecah dalam dua kubu yang sama besar dengan Menteri Pertama, Patih Danurejo II, dan 3 Nayaka menerima. 2 pejabat kunci lain abstain. Salah satunya adalah Raden Ronggo. Rubah yang lihai itu, begitu kata Engelhard, keluar dari ruang pertemuan dengan wajah penuh air mata, menandakan ia dipersiapkan untuk mengusulkan, menerima sekalipun ia sangat enggan melakukannya. Dalam masa 2,5 tahun ke depan, sampai hari kematiannya dalam pemberontakan di bulan Desember tahun 1810, Ronggo adalah jantung perlawanan Yogyakarta terhadap Dendels. Jadi, bagaimana mungkin pejabat keraton yang sangat muda ini, yang masih berusia 31 tahun saat kematiannya, dapat memainkan peran yang demikian penting dalam politik keraton sultan, dan melalui keteladanannya menjadi inspirasi bagi Diponegoro sebagai yang termuda dan paling berkarisma di antara 3 menantu sultan yang menikahi putri-putrinya dari permaisuri yang berdarah Madura. Ronggo melihat dirinya sebagai keturunan para pendahulu yang ia muliakan sebagai Raja Laskar atau Ratu Pinarjurit. Orang-orang Yogyakarta pada waktu itu memandangnya sebagai pejuang pemberani. Agul-agul adalah julukan yang dipakai dalam Babat Paku Alam. Sementara Diponegoro memandangnya sebagai satu-satunya banteng tanda kutip Kesultanan Yogyakarta. Dan kemudian menggambarkannya sebagai seorang yang merasa terpanggil untuk mati sebagai panglima di medan tempur tanda kutip. Wajah tampan dan temperamen panas berapi-api dari sosok Ronggo ini kemudian terwaris kepada putranya dari selirnya, Sentot, tahun 1808 sampai 1855, yang nantinya menjadi salah seorang komandan yang paling termasyur dari pasukan Diponegoro. Melalui garis ibu, Ronggo adalah keturunan dari Sultan pertama yang sangat ia kagumi. Kakeknya dari garis ayah, Kiai Ronggo Wirosentiko, adalah panglima perang yang paling dipercaya Sultan Mangkubumi. Dan setelah pendirian Kesultanan tahun 1755, ia pun mendirikan satu dinasti pejabat senior kerajaan atau Bupati Wedana di Madiun. Pengaruh Diponegoro di Tegalrejo, Ratu Ageng, adalah saudara mudanya dari lain ibu. Dengan demikian, ikatan darah keluarga Ronggo dengan Pangeran Diponegoro muda amat sangat dekat. Latar belakang leluhur yang hebat dilihat dari sudut keningratan dan spiritualitas yang berkombinasi dengan pengangkatan Ronggo secara tiba-tiba sebagai Bupati Wedana di tahun 1796 pada usia 17 tahun
karena sang ayah mengalami kebutaan. Pada awalnya sempat membuat dia besar kepala. Namun, perlahan-lahan tindakannya sebagai penguasa muda yang impulsif itu kian tenang oleh sikapnya yang makin bertanggung jawab. Laporan-laporan residen selanjutnya mengindikasikan bahwa ia sosok yang sangat cerdas, yang mampu memerintah dengan baik di Madiun, dan tidak pernah memeras rakyat. Selama 8 tahun, tahun 1802 sampai 1810, masa tinggalnya di Maospati, yang letaknya hanya menyeberangi sungai dari Madiun, penduduk bertambah di sana dengan sangat cepat. Ia bahkan digambarkan sebagai figur yang dinilai bersikap baik terhadap orang Eropa, tanda kutip. Meskipun perlakuan Daendels terhadapnya akan mengubah semua itu. Sampai di sini dulu sahabat. Episode selanjutnya adalah Banteng Jawa lawan Macan Belanda. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.